regulasi yang dibuat oleh pemerintah kita itu tujuan akhirnya adalah manusia. Kalau kita bicara undang-undang sumber daya air yang turunannya juga tadi sempadannya Pak Bayu Haji, ini regulasi itu harus bisa menjamin bahwa air dan sumber air itu berkelanjutan sampai kapanpun. Kalau kita melihat ini saja, berarti biasanya properti kita, kekuasaan kita, kemasukan orang gitu pasti akan marah. Ya contohnya banyak sekali ya. Jadi ini yang terjadi, yang faktanya di lapangan. Sehingga ketika kemudian kita harus berkompromi, kalau dari gambar ini kelihatan, ini juga contohnya Code di zaman dulu kala, pada waktu masih zaman Belanda, itu lihat, ini mungkin Pak Tri juga bisa sebetulnya bantaran Code ini kan sangat datar, jadi lebar banget gitu. Lebar sekali ya, Pak. Jadi kalau nggak terlalu dalam ya Bu ya, sepertinya sungainya ya. Jadi ini sangat bahaya ketika kemudian tidak dibuat tanggul yang kira-kira akan menampung banjirnya Pak Tri tadi. Oleh karena itu memang kemudian kalau ditanggul ya dihitung banjir tahunannya berapa gitu, yang tanggulnya kemudian berapa. Nah sehingga kalau tinggal di sempadan tetap ada risiko itu harus dipahami. Ada risiko, jadi sempatan itu di luar bantaran, tapi tetap ada risiko bahwa dia kalau ada banjir yang lebih besar lagi, yang di luar yang tahunan, itu akan terdampak. Ini Code 2015 yang karena waktu itu lahar dingin ini juga luar biasa gitu. Luar biasa, jadi bagi kami kalau ngerso dalam itu selalu dawuh, kalau berkompromi, dua-duanya berkompromi, jadikan manusia itu sebagai subjek, tidak ada menang-menangan. Ini kunci yang selalu ditekankan beliau, lakukan komunikasi intens, dialog. Jadi kalau Pak Tri tadi bahasanya sosialisasi, kalau kami di Pemda bahasanya dialog gitu. Kami posisinya di provinsi. Kebetulan di Jogja ini semua wilayah sungainya adalah wilayah sungainya pusat, sementara perumahan permukiman itu adalah tanggung jawab dan kewenangan pemerintah kota. Sehingga posisi kami bagaimana mensupport kota untuk bisa memahami ini, juga bagaimana pemerintah pusat yang terkait dengan sumber daya air memahami keterbatasan yang ada di kota. Kalau kita lihat undang-undang tata ruang kita, penyesuaian 3 tahun tidak mungkin gitu. Kalau nggak sama dengan ini, lakukan di aturan peralihan kan seperti itu. Padahal faktanya, ya tadi disampaikan Pak Tri, di situ sudah ada rumah dan tidak sedikit yang punya IMB. Ya ini yang perlu mensikapi dengan sangat baik gitu. Jadi kalau saya tajamkan lagi, komunikasi dengan pihak-pihak terutama masyarakat ini sampai kemudian muncul tadi itu memang panjang Pak. Jadi yang kami lakukan pada waktu itu adalah sayembara pertama untuk memahami ini dulu, memahami bahwa apa sih keinginan dari masyarakat, kebutuhan masyarakat, apa kebutuhan kita gitu. Ini yang kemudian kita lakukan. Nah masyarakat tuh langsung menyambut baik Bu, atau ada apa Bu yang men-trigger akhirnya mereka sampai mungkin awalnya reluktan kali ya Bu ya, lalu selama kelamaan mereka akhirnya tertarik tuh apa Bu kemarin itu Bu tipsnya Bu? Jadi yang pertama kami adakan sayembara, di mana pesertanya hanya boleh dari kelurahan yang ada di sekitar sungai. Ini khusus di kota, ada 14 kelurahan. Tapi yang masyarakat sudah mulai aware dengan sungai, itu yang hijau-hijau itu ada 6, itu yang kita pertajam untuk, ayo kamu punya pemikiran apa untuk Code masa depan di 2030, seperti itu. Ini kita ajak, tapi sebelum mereka masuk ke dalam lomba yang sebenarnya, itu ada asistensi berkali-kali. Ini loh fungsi sungai dan bagian-bagian sungai. Dan itu boleh, dan tim itu memang kita syaratkan harus ada sarjana tekniknya, sipil atau arsitek 1 orang. Gitu. Dan sedapat mungkin yang tinggal di situ. Kalau tidak ada, boleh mengambil dari teman-teman perguruan tinggi yang punya pengabdian masyarakat masuk di situ. Ini yang kemudian kita bisa menangkap hal-hal yang apa sih kebutuhan mereka sebenarnya gitu. Jadi tidak top down. Ini kalau ngerso dalam kami selalu jangan top down itu begitu. Nah, jadi
beberapa hal yang kemudian disampaikan perlahan-lahan, ini yang kami juga tercengang ketika mereka kemudian bisa memaparkan hasil dari mereka sendiri. Jadi beberapa hal yang bisa, ini juara satunya waktu itu dari Tegal Panggung, mereka kebetulan lokasinya yang di mundurnya itu ada yang di bawah jalan, ada yang di atas. Jadi ada sungai, kemudian ada jalan yang seperti gambar itu. Itu mereka begini, kami mau kok itu di belakang ada Sultan Ground. Jadi di kita itu ada beberapa Sultan Ground yang banyak di beberapa titik di sekitar sungai itu. Mereka minta disuwun kekancingannya, bangunkan rusun yang di bawah itu untuk yang relokasi dari yang di pinggir sungai, kemudian yang 2 lagi lantai itu bisa dipergunakan untuk perekonomian, seperti itu. Ini hal-hal yang di luar dugaan kami, termasuk mereka sanitasinya pun mereka memaparkan harus bagaimana, karena sekali lagi kalau pinggir sungai itu rentan sekali untuk membuang kotoran ke situ. Sampah, lalu air limbahnya ya Bu ya, jadi di depan muka langsung gitu ya Bu. Jadi layak huninya menurut mereka seperti apa gitu. Tapi fungsi sungainya kita udah jelaskan. Jadi yang menarik hampir semuanya menyatakan, oh berarti kami memang harus mundur. Nah, ada yang kelurahan yang memang memberikan ini naik ya, artinya dibuat rusun. Ada yang memang lahannya masih memungkinkan, mereka tetap landed house gitu, dengan beberapa tetap butuh ruang terbuka hijau. Jadi yang saya sarikan di sini seperti itu hasilnya. Nah dari situ kemudian kami berpikir lagi gimana ya ini. Karena tadi saya sampaikan ada 6 yang ikut lomba, tapi kemudian yang tidak aktif itu hadir pada waktu lomba itu. Bisa menyaksikan paparan teman-temannya sendiri dari kelurahan yang lain. Itu kemudian tertarik untuk, oh iya kami berarti harus juga berlomba seperti itu gitu. Nah dari sini kemudian kami berpikir, karena mereka ini seperti rangkuman hasil sayembara, terutama yang butir 7, mereka ingin kondisi sosial dan nilai tradisional masyarakat tidak hilang. Tadi di film itu kan juga humanis sekali ya, dengan tonggo seperti itu. Ini kami berpikir, terus kalau rusun bagaimana? Kalau landed house berarti juga butuh space banyak gitu. Ini yang kemudian dipikir sampai berpanjang itu Mbak prosesnya. Nah kemudian kita berpikir, oh kita buat tagline yang mudah. Yang tadi sudah disampaikan Pak Tri tadi ya. Jadi M3K itu adalah ngadep kali, mundur, munggah. Jadi pertama sekali kalau belum mampu apa-apa, adep lah, ruang dapur jadi ruang tamu, intinya gitu ya. Biar itu menjadi cantik gitu, tidak membuang sembarangan lagi. Tahap kedua, kalau dia mampu dia harus mundur. Tahap ketiga, mungkin kebutuhan dia sendiri itu munggah. Jadi jangan dibalik munggah dulu, nanti kalau munggah dulu di awang-awang gitu ya. Jadi konsep ini kemudian kita coba kemas lagi, karena mereka tidak ingin berubah sistem sosialnya, ya kemudian kita mencoba menawarkan gimana ya membuat percontohan kampung susun gitu, bukan rumah susun tapi kampung susun. Ini hal-hal ini yang kemudian kami coba dalam dawuh coba dibuat prototipnya dengan dana BPD DIY untuk bisa dilihat oleh masyarakat sendiri. Nah, dilihat oleh masyarakat ya. Beberapa hal yang kemudian nanti ini diharapkan kalau mereka memang dalam artian sudah tergugah gitu ya atau berminat, kami bisa minta ke Kementerian PUPR supaya rusun yang standar ini bisa tidak berlaku di pinggiran Code ini gitu. Ini kita bangun baru 1 unit tapi sekarang dimanfaatkan untuk COVID dulu ya. Tapi satu hal yang memang di Jogja ini ada kekuatan besar kearifan lokal, yaitu 5K, Mbak Asri. Yang pertama adalah Kaprajan, itu artinya pemerintahan, ada keraton, ada kampus, kemudian ada kampung, dan ada komunitas. Ini sangat membantu dan terbukti dari ya, Bu, ya dari berkali-kali kita kena bencana itu
kekuatan kami yang kemudian bisa bangkit. Untuk menjaga keberlangsungan tadi, yang hal-hal bagus, ini terus menggulir, belum selesai Mbak Asri. Jadi yang CODE itu memang awal sekali, Pemerti CODE itu yang muncul pertama, kemudian ini menjadi juga prototip atau contoh bagi dua sungai yang lain, Winongo dan Gajah Wong. Dan sekali lagi, masyarakat yang sudah mulai terbentuk ini kemudian membentuk forum komunitas. Jadi ada forum komunitas CODE, ada forum komunitas Winongo, ada forum komunitas Gajah Wong. Pak Nurul tadi mungkin bertemu saya juga waktu itu di Sermo, saya mencoba dengan forum komunitas Sermo ya, karena sangat paham yang bisa ini berlanjut itu termasuk masyarakatnya, tidak hanya pemerintah. Nah ini yang kemudian disupport terus, termasuk kemudian Ngerso-Dalem waktu itu dawuh adakan sekolah sungai gitu. Itu muncul pada waktu tahun saya agak lupa ya, itu dengan masyarakat berdialog lesehan di pinggir Sungai Gajah Wong. Bu Hemas yang pesan, ayo jadikan, pesannya waktu itu dengan teman-teman CODE, ayo jadikan sekolah sungai. Dan sekolah sungai ini bukan bayangan harus tidak dibayangkan di kelas gitu, enggak, ya di pinggir sungai itu bagi masyarakat di situ gitu.